Perkenalkan, saya Gilbert Immanuel Artanang dengan NIM C1D1230336, kelas B Bisnis Digital, mata kuliah Strategic Management dengan pengajar Pak Bambang Purnomo SEMM. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang 5 perusahaan Indonesia yang sukses go internasional. Ada 5 perusahaan, yaitu Indofood Sukses Makmur, Garuda Indonesia, Mayora Indah, Kalbe Farma, dan Polytron. Yang pertama, Indofood Sukses Makmur. Didirikan pada tahun 1968, Indofood merupakan perusahaan raksasa di industri makanan dan minuman. Anak perusahaannya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dikenal luas karena produk mie instan, yaitu Indomie. Ekspansi globalnya, Indomie telah menembus pasar di lebih dari 80 negara. Salah satu ekspansi yang paling sukses adalah ke Nigeria, di mana Indofood membangun pabrik lokal dan menjadikan Indomie sebagai mie instan paling populer di negara tersebut. Produk ini juga memiliki pasar kuat di Australia, Timur Tengah, dan Eropa. Strateginya mereka adalah menyesuaikan rasa dengan selera lokal, kemitraan dengan distributor dan agen di luar negeri, dan membangun citra merek melalui sponsorship dan media sosial. Tantangan mereka yaitu perbedaan preferensi rasa, logistik ekspor, dan tantangan regulasi pangan di tiap negara. Yang kedua, ada Garuda Indonesia. Garuda Indonesia, penerbangan nasional Indonesia yang berdiri sejak tahun 1949. Garuda memiliki reputasi sebagai maskapai full service dengan layanan berstandar tinggi. Melayani lebih dari 20 rute internasional ke kota-kota seperti Amsterdam, Tokyo, Seoul, Sydney, Jeddah, dan Singapura. Maskapai ini juga sempat menjadi bagian dari SkyTeam, aliansi penerbangan global. Strategi mereka yaitu kerjasama kode bersama atau code sharing dengan maskapai besar seperti KLM dan Korean Air. Terus ada segmentasi pasarnya, fokus pada umrah, haji, dan pariwisata. Citra premium mereka penekanan pada layanan kabin, keramahan kru, dan makanan khas Indonesia. Tantangan mereka adalah persaingan dengan maskapai bertarif rendah atau LCC, fluktuasi harga bahan bakar, dan manajemen biaya operasional. Yang ketiga, ada Mayora Indah. Mayora Indah didirikan pada tahun 1977. Mayora adalah salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia, terkenal karena produk makanan dan makanan ringan. Ekspansi mereka, produknya seperti Kopiko, Danisa, Roma, dan Beng Beng, telah dikenal luas di lebih dari 100 negara. Kopiko bahkan dipasarkan di luar angkasa oleh NASA dan digunakan sebagai contoh produk energi candy. Strategi ekspansi mereka yaitu distribusi agresif, membuka pabrik di luar negeri misalnya di India dan di Filipina, penetrasi pasar lokal, kolaborasi dengan supermarket dan jaringan retail lokal, promosi global mereka Kopiko muncul dalam drama Korea dan bahkan film Hollywood. Tantangan mereka yaitu kompetisi global dari perusahaan raksasa seperti Nestle dan Mondelez, serta kebutuhan adaptasi kemasan dan perizinan di negara lain. Yang keempat, ada Kalbe Farma. Perusahaan farmasi yang didirikan pada tahun 1966 ini, Kalbe telah berkembang menjadi grup kesehatan terintegrasi mencakup farmasi, nutrisi, dan layanan kesehatan digital. Mereka telah ekspor lebih dari 30 negara dengan pasar besar di Asia Tenggara dan Afrika. Di Filipina dan Nigeria, Kalbe telah membentuk anak perusahaan dan joint venture lokal. Strategi ekspansi mereka yaitu diversifikasi produk, menjual obat generik, suplemen, hingga produk konsumen seperti Promax dan Fatigon. R&D dan sertifikasi internasional mereka mengembangkan pusat riset untuk memenuhi standar global. Akuisisi dan joint venture mereka meningkatkan penetrasi lokal dengan mitra lokal. Tantangan mereka yaitu regulasi obat dan sertifikasi di tiap negara terhadap iklim dan budaya serta paten produk mereka. Dan yang terakhir adalah Polytron atau PT Hartono Istana Teknologi. Didirikan pada tahun 1975, Polytron adalah produsen elektronik asli Indonesia. Produk utamanya termasuk televisi, kulkas, audio, smartphone, dan peralatan rumah tangga lainnya. Ekspansi mereka sudah lebih dari 35 negara, terutama di Asia, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Strategi ekspansi mereka yaitu fokus pada desain modern dan efisiensi energi, daya saing harga yang terjangkau dibandingkan merek Jepang dan Korea, kemitraan, membangun jaringan distributor dan service center di luar negeri. Tantangan mereka yaitu persaingan ketat dengan merek global besar seperti Samsung, LG, dan tuntutan sertifikasi produk elektronik tiap negara.
Kesimpulannya adalah faktor umum keberhasilan perusahaan Indonesia di pasar global, adaptasi produk dan rasa dengan pasar lokal, inovasi dan efisiensi produksi, kolaborasi strategis dan distribusi global, kualitas produk dan branding yang kuat. Terima kasih.